Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang sistem endokrin yang beranggotakan saya Alfiana Francisca, lalu Arifia Putri Rahayu, dan Debbie Safitri. Definisi kelenjar endokrin yaitu organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Contohnya, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, testis, pankreas, dan sebagainya. Struktur kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon. Mekanisme kerjanya, hormon dilepas dari sel-sel khusus, lalu masuk ke dalam aliran darah, kemudian hormon dibawa ke sel-sel target. Klasifikasi hormon. Hormon perkembangan. Hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan yang dihasilkan kelenjar gonad. Hormon metabolisme. Hormon yang mengatur proses hemostasis glikosa tubuh, macam glukosa, glukokortikoid, glukagon, katekolamin. Hormon tropik dihasilkan dari kelenjar hipofise sebagai hormon perangsang tubuh filokel, para ovarium, dan proses spermatogenesis. Hormon mengatur metabolisme air dan mineral, kalsitonin, dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk atur metabolisme kalsium dan fosfor. Kaitan sistem endokrin dalam tubuh manusia. Sistem endokrin berkaitan dengan sistem saraf. Fungsinya mengontrol, memadukan fungsi tubuh, dan mempertahankan hemostasis tubuh. Struktur sistem endokrin. Kelenjar eksorin melepas sekresi ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal, lapisan traktus intestinal. Kelenjar endokrin melepas sekresi langsung ke dalam darah seperti hepar, pankreas, kelenjar endokrin dan eksorin, payudara, kelenjar lakrimalis untuk air mata. Fungsi sistem endokrin yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. 2. Menstimulasi urutan perkembangan. 3. Mengkoordinasi sistem reproduktif. 4. Memelihara lingkungan internal yang optimal. Klasifikasi sistem endokrin. 1. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, misalnya insulin, glukagon, adrenokortikotropik, dan gastrin, serta katekolamin, misalnya dopamin, norepinefrin, epinefrin. 2. Hormon yang termasuk dalam lemak termasuk steroid, misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron. Karakteristik sistem endokrin. Sekresi diurnal, pola naik turun dalam periode 24 jam. Contohnya kortisol, kadarnya akan meningkat di pagi hari dan menurun di malam hari. Sekresi hormonal pulsatif dan siklik. Naik turun sepanjang waktu tertentu atau bulan. Contohnya, estrogen merupakan non-siklik dengan puncak dan lambahnya menyebabkan siklus menstruasi pada manusia.
Sekresi hormonal variabel, berubah dengan tergantung pada kadar substrat lainnya. Contohnya, paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar Ca serum. Lalu, hormon bekerja dalam sistem umpan balik memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Hormon mengontrol aktivitas seluler. Hormon tidak mengawali perubahan biokimia, tapi hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai, yang melakukan fungsi spesifik. Hormon mempunyai fungsi dependen dan interdependen. Suatu pelepasan hormon dari suatu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Hormon bekerja secara konstan diregulated oleh hepar atau mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal. Kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan ada hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal atau anak ginjal, pankreas, gonad atau ovarium dan testis yang akan dijelaskan oleh Arifia. Yang pertama ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Hormon yang dihasilkan yang pertama ada hormon somatotropin atau STH. Hormon ini merupakan hormon pertumbuhan gizi atau growth hormone atau GH yang berfungsi merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa dan otot. Kekurangan hormon ini pada anak menyebabkan pertumbuhan terhambat atau kerdil atau yang biasa disebut dengan kretinisme. Jika kelebihan akan menyebabkan raksasa atau gigantisme. Yang kedua ada hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone atau yang biasa disingkat dengan TSH yang berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta merangsang sekresi tirosin. Yang ketiga ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH yang berfungsi mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Yang keempat ada prolaktin atau PRL atau lactogenic hormone LTH yang berfungsi membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Yang kelima ada hormon gonadotropin pada wanita. Ada follicle stimulating hormone atau FSH, ada luteinizing hormone atau LH yang berfungsi merangsang pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan estrogen dan mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Lalu ada hormon gonadotropin pada pria, yaitu ada FSH dan interstitial cell stimulating hormone atau ICSH yang berfungsi merangsang terjadinya spermatogenesis, proses pematangan sperma, menghasilkan sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon yaitu tiroksin atau T4 dan triiodontiroin atau T3. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali. Yang kedua ada hormon tiroksin yang berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Lalu yang ketiga ada hormon triiodontironin yang berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Dan yang terakhir ada hormon kalsitonin yang berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Ada jenis penyakit
tiroid. Yang pertama ada hipertiroidisme atau tirotoksikosis hipotiroidisme, yaitu hormon tiroid T4 dan T3 didapati lebih tinggi daripada orang biasa. Lalu ada kretinisme yang tadi itu, yaitu kelainan fisik dan mental yang menyebabkan anak tumbuh kerdil dan idiot karena kekurangan yodium yang menyebabkan kekurangan tiroksin. Selanjutnya ada gigantisme yang merupakan pertumbuhan raksasa yang disebabkan karena kelebihan tiroid. Yang terakhir ada akromegali, yaitu pertumbuhan tidak seimbang pada tulang, jari, rahang, dan hidung. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Ciri-ciri kelenjar ini yaitu yang pertama, kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Yang kedua, kelenjar ini menghasilkan paratormon atau PTH yang berfungsi mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium dari ginjal, dan melepaskan kalsium dari tulang. Yang ketiga, hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal dengan cara penginduksian sel-sel tulang osteoklas, yaitu merombak matriks bermineral pada osteoklas untuk merombak matriks pada tulang sejati dan melepaskan kalsium ke dalam darah. Yang keempat, jika kelebihan hormon ini akan menyebabkan kadar kalsium dalam darah meningkat. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya endapan kapur pada ginjal. Yang kelima, kalsitonin mempunyai fungsi yang berlawanan dengan PTH tadi, sehingga fungsi kalsitonin ini menurunkan kalsium dalam darah. Dan ciri yang terakhir yaitu fungsi utama kelenjar paratiroid ini adalah mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Gitu. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar ini berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenalis dan dibagi atas dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Stimulus yang mencekam mengakibatkan hipotalamus mengaktifkan medula adrenal melalui impuls saraf dan korteks adrenal melalui sinyal hormonal. Medula adrenal memperantarai respon jangka pendek terhadap stres dan cara mensekresikan hormon katekalamin yaitu epinefrin dan non-epinefrin. Korteks adrenal mengontrol respon yang berlangsung lebih lama dengan cara mensekresikan hormon steroid. Di dalam kelenjar anak ginjal terdapat beberapa hormon, di antaranya pada bagian korteks adrenal yaitu terdapat dua hormon. Yang pertama, mineralokortikoid yang berfungsi mengontrol metabolisme ion organik. Lalu yang kedua ada glukokortikoid yang berfungsi mengontrol metabolisme glukosa. Pada bagian medula adrenal terdapat dua hormon, yaitu adrenalin atau epinefrin dan non-adrenalin. Kedua hormon tersebut bekerja sama dengan hal berikut, yaitu dilatasi bronkolius, vasokonstriksi pada arteri, vasodilatasi pembuluh darah otak dan otot, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam hati, gerak peristaltik, dan bersama insulin mengatur kadar gula darah. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan pertumbuhan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan kemih atau lipogenesis. Kadar glukosa tinggi dalam darah mengakibatkan rangsangan untuk sekresi insulin biasanya terjadi setelah makan, maka insulin tinggi. Di sisi lain, ketika kadar glukosa darah akan naik karena tubuh mendapatkan glukosa dari pemecahan makanan tersebut. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit DM. Insulin berperan mengubah glukosa menjadi glikogen, menurunkan kadar gula darah. Jika seseorang tidak dapat memproduksi insulin, maka glukosa dalam darah terus bertambah karena glukosanya tidak bisa dirubah menjadi glikogen. Akibatnya, urin yang dikeluarkan mengandung glukosa.
Peningkatan glukosa darah di atas 90 mg atau 100 ml merangsang pankreas sekresi insulin. Sel-sel targetnya untuk mengambil kelebihan glukosa dari darah. Ketika kelebihan itu telah dikeluarkan atau ketika konsentrasi glukosa turun di bawah titik pasang, maka pankreas akan merespon dengan cara mensekresikan glukagon yang mempengaruhi hati untuk menaikkan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad pada pria terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan pertumbuhan. Ciri-ciri kelainan sekunder. Kelenjar gonad pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovarium dan ciri-ciri kelainan sekunder, dan progesteron untuk mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada perkembangan ovum di ovarium. Pertama-tama, FSH dikeluarkan oleh hipofisis, lalu merangsang perkembangan folikel-folikel di ovarium. Folikel yang berkembang bisa satu atau lebih, jadi folikel de Graaff yang membuat estrogen, lalu estrogen tersebut menekan produksi FSH dan hipofisis mengeluarkan hormon kedua, yaitu LH. Selanjutnya, produksi hormon LH atau FSH di bawah pengaruh releasing hormon yang disalurkan hipotalamus ke hipofisis. Penyaluran RH dipengaruhi mekanisme umpan balik estrogen terhadap hipotalamus. Produksi hormon gonad, FSH dan LH, pematangan dari folikel de Graaff yang mengandung estrogen. Estrogen tersebut mempengaruhi pertumbuhan dari endometrium. Pengaruh LH, folikel de Graaff menjadi matang hingga terjadi ovulasi. Setelah ovulasi terjadi, dibentuklah corpus rubrum. Corpus luteum di bawah pengaruh LH dan LTH atau luteotropic hormones. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Faktor risiko gangguan endokrin. Yang pertama, meningkatnya kadar kolesterol. Yang kedua, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. Yang ketiga, inaktivitas. Yang keempat, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. Yang kelima, pola makan yang tidak baik. Yang keenam, kehamilan atau pada kasus seperti hipotiroidisme. Yang ketujuh, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Selanjutnya ada gangguan sistem endokrin, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, pembentukan luka atau seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Gejala gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum terjadi adalah diabetes mellitus, yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejalanya meliputi haus atau lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan berat badan yang tidak disertai alasan, dan perubahan pada penglihatan. Setelah diabetes ada akromegali, yaitu gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon produksi yang berlebih, akan menyebabkan pertumbuhan yang berlebih, terutama pada tangan dan kaki. Gejalanya meliputi ukuran bibir, hidung, atau lidah yang terlalu besar, tangan atau kaki yang terlalu besar, perubahan struktur tulang muka, nyeri pada tubuh dan sendi, suara yang dalam, kelelahan dan kelemahan, dan sakit kepala. Selanjutnya ada penyakit Addison, ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejalanya meliputi depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, hiperpigmentasi pada kulit, dan hipoglikemia. Ada sindrom Cushing, disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejalanya meliputi buffalo hump atau lemak di antara tubuh seperti punuk,
Terus diskolorisasi kulit seperti memar, penipisan dan melemahnya tulang atau osteoporosis, sering buang air kecil, gula darah tinggi atau hiperglikemia, tekanan darah tinggi atau hipertensi, mudah marah, dan perubahan mood. Yang kelima ada penyakit Graves, merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejalanya meliputi mata menonjol, diare, kesulitan tidur, kelelahan dan kelemahan, goiter atau pembesaran kelenjar tiroid, dan intoleransi terhadap panas. Yang keenam ada Hashimoto's thyroiditis, adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Gejalanya meliputi intoleransi terhadap dingin, konstipasi, rambut kering dan rontok, kelelahan, goiter, nyeri sendi dan otot, dan periode menstruasi yang terlewat. Yang ketujuh, hipertiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Gejala umumnya meliputi diare, kesulitan tidur, kelelahan, goiter, intoleransi terhadap panas, mudah marah dan perubahan mood, detak jantung yang cepat atau takikardia, tremor, dan penurunan berat badan tanpa penyebab. Yang kedelapan ada hipotiroidisme, merupakan kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Gejala umumnya meliputi intoleransi terhadap dingin, sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, kelelahan, goiter, dan terakhir nyeri pada sendi dan otot. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang difungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Prolaktin berlebih dapat menyebabkan berbagai gejala seperti disfungsi ereksi, kemandulan, kehilangan libido, periode menstruasi yang terlewat, dan produksi ASI tanpa penyebab. Selanjutnya ada komplikasi gangguan sistem endokrin. Yang pertama, kegelisahan atau insomnia pada banyak kondisi tiroid. Yang kedua, koma pada hipertiroidisme. Yang ketiga, depresi pada banyak kondisi tiroid. Yang keempat, penyakit jantung. Yang kelima, kerusakan saraf. Yang keenam, kerusakan atau gagal pada organ. Diagnosis gangguan sistem endokrin. Tes darah dan urin untuk memeriksa kadar hormon yang dapat membantu dokter untuk menentukan apakah seseorang memiliki gangguan endokrin. Terus, tes imaging juga dapat dilakukan untuk membantu menunjukkan lokasi bintil atau tumor. Selanjutnya, pengobatan dan efek samping gangguan sistem endokrin. Apabila gejala gangguan sistem endokrin mulai mengganggu, gejala tersebut umumnya dapat diatasi dengan memperbaiki keseimbangan hormon. Hal ini sering dilakukan melalui pemberian hormon sintesis. Pada kasus prolaktinoma atau ketika tumor non-kanker menyebabkan gejala operasi atau terapi radiasi dapat dilakukan mengatasinya. Tidak jarang diagnosis dan perawat penyebab gangguan endokrin dapat mengatasi gejala. Poin terakhir ada pencegahan gangguan sistem endokrin. Beberapa cara untuk mencegah munculnya gangguan sistem endokrin yaitu tetap menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan sehat, banyak berolahraga, dan sertakan yodium dalam diet. Hal ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Sekian pembahasan sistem endokrin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.